Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu PLT Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Ibu Dr. Irma Ardiana MAPS. Yang kami hormati Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Bapak I Made Yudhistira Dwi Payama, SPC MC, Bapak Kepala Pusdikat Kependudukan dan KB, Bapak Dr. Lalu Makribudin, Master of Science. Yang kami hormati Bapak Ibu para pejabat pimpinan tinggi Pratama BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi, para sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi, yang juga kami banggakan Bapak Ibu para pejabat fungsional Widya Iswara serta para undangan dari perwakilan Biro Keuangan dan BMN, Biro Umum dan Humas, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat hadir pada pelaksanaan sosialisasi penataan jabatan fungsional Widya Iswara di lingkungan BKKBN. Izin Bapak Ibu, sebagai moderator pada pagi hari ini kami izin menyampaikan dulu jadwal kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Jadi kegiatan ini kita akan mulai dulu dengan pembukaan dari Bapak Ibu PLT Deputi Lalitbang. Setelah sambutan pembukaan dari Ibu Deputi Lalitbang, kita akan lanjutkan dengan materi terkait penataan jabatan fungsional Widya Iswara di lingkungan BKKBN yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Bapak Imade Yudhistira. Untuk mempersingkat waktu, izin kami mencek kembali Ibu PLT Deputi Lalitbang, Ibu Dr. Irma, apakah sudah bergabung? Ya, Bu Ica, standby. Ya, izin Ibu, layar dan waktu kami persilakan untuk dapat memberikan sambutan pada kegiatan pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak Bu Ica atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu yang saya hormati Kepala Pusdiklat atau yang mewakili teman-teman Pusdiklat sendiri, kemudian Bapak Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, para Kepala UPT di 8 UPT kita. Terima kasih dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali dalam virtual meeting ini untuk membahas terkait dengan penataan SDM ya, khususnya bagi jabatan fungsional Widya Iswara. Yang pertama, kami yakin bahwa masing-masing perwakilan BKKBN Provinsi ini sudah mendapatkan dan sudah bisa mencermati bersama ya bagaimana keputusan Kepala BKKBN nomor 91 tahun 2024 tentang penataan sumber daya manusia pada lembaga penyelenggaraan pelatihan di BKKBN. Semoga ini sudah tersosialisasi dengan baik dan kemudian bisa disikapi karena ada beberapa hal yang kemudian ini perlu dilakukan penyesuaian ya atau adaptasi. Yang pertama adalah kita memahami bersama bahwa semua perubahan ini kita sesuaikan dengan kerangka regulasi yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini terutama oleh LAN ya, dan itu sudah bisa kemudian kita petakan bahwa unit kerja yang betul-betul bertugas menyelenggarakan pelatihan adalah Pusdiklat dan juga UPT kita ya, UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan kita. Nah, tetapi kita kemudian sudah memetakan juga bahwa Widya Iswara kita tersebar di seluruh provinsi. Yang kemudian harapan kita adalah para rekan-rekan Widya Iswara ini bisa kemudian menyikapi kebijakan dengan sudah dipetakan oleh teman-teman Pusdiklat penempatannya. Apakah di Pusdiklat atau di 8 Balai UPT. Nah, tetapi kita memiliki Rensra, ya, Rensra BKKBN 2020-2024. Tentu semangatnya kita ingin tetap membantu memastikan perwakilan BKKBN Provinsi dapat memenuhi capaian-capaian indikator yang ada di dalam Rensra.
Nah, oleh karenanya ada kebijakan dari Biro SDM atau yang kemudian ini diarahkan melalui Sekretaris Utama bahwa kita diberikan setidaknya durasi waktu ya selama 2 tahun untuk teman-teman Widya Iswara kemudian bisa menentukan ya menentukan pilihannya apakah bisa kemudian mempertahankan jabatan fungsionalnya sebagai Widya Iswara dengan konsekuensi memang ini terkait dengan penempatan bertugasnya atau kemudian teman-teman alih jabatan fungsional ya. Nah, harapan kita adalah tentu ini semuanya kita bangun, kita komunikasikan bersama dengan Biro SDM bahwa dalam hal untuk membantu kinerja, capaian kinerja perwakilan ini tidak terganggu, setidaknya kita menyelesaikan tahapan Rensra kita sampai 2024. Kemudian Bapak dan Ibu masih diberikan waktu untuk kemudian menentukan pilihan yang paling tepat bagi Bapak Ibu semua dan harapannya proses pendidikan dan pelatihan ini juga tidak mengalami kendala ya. Nah, di tahun pasca 2 tahun ini kita juga perlu mempertimbangkan ke depannya seperti apa nanti dari sisi UPT kita dan bagaimana kita sendiri bisa membangun semacam jejaring ya untuk pelatihan dan juga pendidikan ini bersama dengan perwakilan BKKBN provinsi. Tapi kita masih belum bisa memastikan hal tersebut sampai dengan struktur kelembagaan ini di BKKBN khususnya ini bisa dipastikan sudah mengalami penyesuaian ya karena pembahasan Rensra terus bergulir dan tidak hanya membahas tentang kebijakan, strategi, pohon kinerja, tetapi juga di dalamnya termasuk pembahasan kerangka kelembagaan kita. Jadi untuk sementara kita mohonkan bagaimana dalam proses transisi ini bisa berlangsung dengan baik. Kemudian perwakilan BKKBN provinsi tentu kami harapkan tetap memberikan ruang ya bagi teman-teman Widya Iswara ini untuk bisa membantu sebenarnya perwakilan BKKBN mencapai tujuan indikator yang ada di dalam Rensra. Kemudian dalam hal nanti penilaian kinerja ini juga sudah diatur dan kami tentu akan mempertimbangkan juga rekomendasi atau catatan dari perwakilan BKKBN provinsi. Kami ucapkan terima kasih ini kepada Biro SDM yang senantiasa mengawal ya proses transisi ini dengan baik dan harapannya nanti Bapak dan Ibu Pak Made bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan bagaimana SKP, kemudian terkait dengan transfer penggajian ya, kemudian terkait dengan presensi dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dari keputusan Kepala BKKBN sebenarnya itu sudah jelas diatur ya. Mungkin ini kita nanti akan mendiskusikan lebih lanjut hal-hal implementasi terkait dengan keputusan tersebut dan sekiranya ada yang belum tertampung dalam kebijakan yang perlu kemudian kita sikapi. Ya, jadi bagaimana di 2 tahun ini, kemudian kita juga perlu nanti mendiskusikan pasca 2 tahun tersebut. Nah, itu beberapa catatan penting dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan BKKBN Provinsi dan juga 8 UPT dan tentu dari rekan-rekan di unit kerja terkait di BKKBN Pusat atas pendampingannya. Mohon nanti sekiranya hal-hal yang bisa kita diskusikan, kita tampung dulu dan semoga nanti ada semacam kelengkapan. Kalau memang ini belum diatur, seperti apa pengaturannya, ya. Itu dari saya. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Sehat selalu Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk arahan dan sambutan pembukaannya kepada Ibu Dr. Ilmari Ardiwana. Terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kami izin melanjutkan kepada sesi berikutnya, yaitu pemaparan terkait penataan jabatan fungsional Widya Iswara di lingkungan BKKBN yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Biro Sumber Daya Manusia Bapak Imade Yudhistira di Upayama. Kepada Bapak Made kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ica, dan terima kasih juga kepada Ibu Deputi Lalitbang. Izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Deputi Lalitbang, yang kami hormati Bapak Kapus Diklat, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Perwakilan BKBN Provinsi, dan yang kami hormati Bapak Ibu dari Sesban ataupun yang mewakili, serta Bapak Ibu dan kawan-kawan jabatan fungsional Widya Suara yang saya lihat hadir semua ya. Kalau saya lihatnya hadir semua, serta Bapak Ibu Kepala UPT Balai Diklat, serta kepengurusan di Balai Diklat di 8 Balai Diklat ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, forum ini kita agendakan atau kegiatan sosialisasi penataan jabatan fungsional Widya Suara ini kita agendakan dengan sasaran utama yang hadir di kegiatan sosialisasi ini adalah Bapak Ibu Kepala Perwakilan serta Bapak Ibu Sesban. Jadi dengan maksud atau dengan tujuan agar Bapak Ibu Kepala Perwakilan dan juga Bapak Ibu Sesban itu mendapatkan informasi serta pemahaman yang komprehensif terkait dengan penataan jabatan fungsional Widya Suara yang dalam waktu belakangan ini memang ada mengalami sebuah perubahan. Jadi kami memberikan apresiasi kalau melihat berdasarkan di partisipan kepala perwakilan yang hadir secara nama itu ada Ibu Kaper dari Kalteng, Ibu Dr. Jenny, terima kasih kalau seandainya menyimak. Ada Ibu Kaper dari Kepri, terima kasih juga sudah ikut menyimak ya. Kalau Bapak Ibu, ya, halo Bu Jenny, Bu Dokter, ya, terima kasih sudah berkomitmen hadir dalam kegiatan sosialisasi ini. Tetap Bapak Ibu Sesban, saya lihat ini banyak, saya ini tidak menyebutkan satu persatu. Oh, ada satu lagi, Ibu Kaper Kalimantan Selatan ya, Ibu Nyigit yang sekaligus Sesban dari Provinsi Jawa Timur. Oke, Siap. ya, baik. Bapak Ibu yang lain, meskipun bukan menjadi sasaran utama, tapi kami mempersilahkan juga ikut mendengarkan kegiatan sosialisasi ini karena juga menurut saya penting untuk kita simak bersama-sama dan tentunya kita semua perlu mendapatkan masukan jika nanti dalam kebijakan yang kita sudah lakukan ini masih terdapat celah-celah yang perlu dilakukan penguatan dari BKBN Pusat. Kami mohon izin share screen untuk paparan kami. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak Made. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penataan jabatan fungsional Widya Suara di lingkungan BKKBN, memang ini merupakan kerja bersama yang tentu diinisiasi oleh jajaran Kedeputian Litbang, CQ Pusdiklat, di mana sebagai unit pembina teknis untuk jabatan fungsional Widya Suara. Kami dari kesesamaan, yaitu Biro SDM dan Bihukor, tentu mensupport penataan jabatan fungsional Widya Suara yang sama-sama kita ketahui bahwa penataan ini memang menjadi sebuah keharusan untuk kita lakukan karena adanya perubahan lingkungan strategis. Kita sama-sama ketahui pemerintah beberapa tahun lalu ya, belum 5 tahun ya, belum terjadi 5 tahun itu membuat kebijakan dari jabatan struktural dilakukan penyesuaian atau kesetaraan menjadi jabatan fungsional. Nah, sehingga kita di BKKBN pada akhirnya harus beradaptasi
beradaptasi dengan kondisi tersebut dan akhirnya mempengaruhi dari SOTK yang sudah terbit juga secara regulasinya. Nah, sedikit mengutip dari Nelson Mandela ya. Ini kalau rekan-rekan Widya Suara kan kalau presentasi itu tidak langsung to the point ke substansi, tapi kita mulai dengan memberikan sebuah bridging bahwa substansi ini ada hubungan ke hal yang kita sedang bahas gitu ya. Makanya saya sedikit mengutip dari eh, statementnya eh, Pak Nelson Mandela ya. Time has changed, we need to change as well. Artinya ini statement ini sangat berkaitan dengan apa yang sedang terjadi di kepemerintahan di Republik Indonesia ini. Kita sama-sama tahu tadi saya sudah sampaikan bahwa era struktural itu sudah berubah menjadi era fungsional. Jadi kami sesungguhnya yang saat ini masih berkarir di struktural memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu di mana sejak dalam karirnya itu sudah memilih menjadi pejabat fungsional. Dan kami-kami yang dulu diawali dengan berkarir sebagai jabatan struktural, sekarang sudah bergabung kepada Bapak Ibu menjadi jabatan fungsional. Artinya jabatan fungsional menjadi sebuah jabatan yang sangat strategis, menjadi jabatan yang secara dinamika memiliki peluang-peluang karir yang tentu terbuka, apakah dalam jenjang karir sebagai fungsionalnya ataupun bisa cross cutting ke jabatan struktural gitu ya. Kami dari Biro SDM terus mempromosikan dan mengawal pola karir ini agar seluruh ASN apapun jalur karirnya tetap mendapatkan keadilan atau kesempatan yang sama dalam berkarir seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memulai dengan sebuah profil Widya Suara yang saat ini ada di lingkungan lembaga kita, itu BKKBN. Berdasarkan data dari SIM SDM per Juni 2024, total Widya Suara kita itu sejumlah 79. Jujur ini kalau di-compare dengan eh, momen eh, beberapa belasan atau puluhan tahun yang lalu, angka 79 ini jujur ya, ini Bu Deputi, ini sangat kecil sesungguhnya ya, sangat kecil. Kita pernah di era jabatan Widya Suara kita tuh di angka 3 digit, ya, ratusan orang gitu, ratusan orang. Tapi saat ini angkanya mungkin mengalami penurunan karena faktor pensiun atau faktor pengalihan ke jabatan fungsional lain atau seperti apa, nanti kita bisa bedah. Tapi faktanya saat ini total Widya Suara yang ter, apa, tercatat di SIM SDM kita adalah 79 orang. Nah, kalau kita bagi per jabatan, berdasarkan jenjang jabatan, ya, memang kondisinya lebih didominan di jabatan Widya Suara ahli pertama. Gitu ya. Kalau saya secara kualitatif saya cek, masih ada rekan-rekan saya ini yang dulu bertahun-tahun yang lalu ikut di calon Widya Suara, ternyata sekarang ini masih di jabatan Widya Suara ahli pertama gitu ya. Saya nggak mau mention namanya, tapi ini perlu menjadi sebuah perhatian bagi unit pembina yaitu Pusdiklat bersama kami di Biro SDM untuk mungkin kita bisa mendialogkan, mencari solusi kenapa rekan kita yang sudah bertahun-tahun itu masih di jabatan yang sama gitu ya. Kalau kita berdasarkan fakta, kita lihat Widya Suara ahli pertama itu jumlahnya ada 34 orang dengan needs-nya atau ABK-nya, formasi yang diberikan itu ada 33, artinya kita masih hanya menyisakan satu formasi di di ahli pertama. Sementara di ahli muda, satu jenjang di atasnya, existing yang ada, Widya Suara kita di ahli muda itu ada 27 orang. Sementara formasi yang tersedia itu di angka 32, sehingga kita masih punya formasi sisa itu di 5 formasi di ahli muda ya. Nah, kemudian kita lanjut di
Wideswara ahli Madya itu yang existing ada 16 orang, sementara formasi yang tersedia ada 20 orang, dan kita akhirnya menyisakan ada 4 formasi. Sementara di Wideswara ahli utama itu ada ternyata masih tersisakan 2 orang dengan formasinya itu kosong gitu ya. Formasinya itu tidak diberikan. Yang awalnya mungkin dulu diberikan. Nanti kita akan coba perdalam lagi tentang ABK yang dimaksud seperti yang ditayangkan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat profil dari jumlah dan juga penyebaran per jabatan, ini adalah eh, profil dari kebutuhan Wideswara di atau kondisi di penyebaran di masing-masing provinsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau lihat dari peta ini, memang secara normatif Wideswara kita ya hampir berada di hampir ya di semua atau di provinsi-provinsi. Nah, nanti kita lihat apa yang menjadikan kebijakan ini harus kita lakukan dan kita sampai ke titik disosialisasikannya. Ya, artinya ada sekian orang, minus 12 yang ada di pusat, ya, itu tersebar di provinsi. Eh, Lampung, Jabar, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Riau, dan terakhir DIY menjadi provinsi yang terkategori memiliki jumlah Widiswara yang saya bilang cukup banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang di atas atau di bawah, sorry, di bawah angka 4 orang ya. Jadi beberapa provinsi tadi yang saya sebut ada 5 provinsi itu atau sorry 6 provinsi angkanya di atas 4. Nah, ini dibagi lagi di Pusdiklat sendiri uh, kita coba cek ya kalau kita bagi lagi berdasarkan redistribusi ke Pusdiklat dan juga di balai-balai diklat ya itu uh, apa pasca ini ya pasca setelah kita mau redistribusi dan hasil pemetaan dari teman-teman Pusdiklat itu ternyata sudah membagi ke beberapa titik-titik yang memang nanti akan kita cek bagaimana hasil pemetaan dari yang dilakukan oleh Pusdiklat itu sendiri sebagai pembina. Bapak Ibu sekalian, setelah profil yang tadi kami sampaikan, khususnya kondisi pra distribusi atau pra penataan, kita harus menyimak 3 isu yang melatar belakangi kenapa akhirnya penataan ini perlu kita lakukan dalam rangka untuk menghadapi atau menjawab perubahan lingkungan strategis tadi. Kita sama-sama tahu di Permen 442 tahun 2021 pasal 2 ayat 1 dinarasikan Widiswara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan juga penjamin mutu pelatihan di lembaga penyelenggara pelatihan. Yang menjadi underline adalah di lembaga penyelenggara pelatihan. Nah, kondisi ini yang eh, melatar belakangi core core issue core issue dari kita menata kembali Wideswara yang sebelum adanya Permen PAN 42 atau sebelum adanya perubahan kelembagaan, sebelum adanya perubahan lingkungan strategis struktural ke fungsional ini, maka Wideswara kita sesungguhnya sudah bisa kita definisikan berada di lembaga penyelenggara pelatihan dengan level di tingkat BKBN provinsi. Namun, karena ketiga perubahan tadi, sehingga perwakilan BKBN provinsi di state oleh lembaga administrasi negara merupakan ya unit yang bukan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Nah, inilah yang akhirnya mempengaruhi eh, pola karir dan jenjang karir jabatan fungsional Wideswara, terutama yang ada di provinsi. Kenapa begitu? Ya, yang salah satu dampak yang sangat dirasakan adalah, dan ini terjadi isu ini sudah bertahun-tahun yang lalu, teman-teman kita yang di jabatan Wideswara yang sejak bahkan pengrekrutannya
sebagai ASN itu langsung ke Widesuara, tidak bisa lagi berkarir di jabatan fungsional Widesuara di lokus provinsi yang awalnya dulu itu bisa didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan pelatihan karena ada bidang Latbang provinsi. Nah, karena lembaga berubah sehingga didefinisikannya juga dirubah oleh LAN itu bukan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk level provinsi. Sehingga yang terakui sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan hanya di 9 titik, yaitu pusat pendidikan pelatihan yang ada di BKBN Pusat, serta di 8 UPT Balediklat. Nah, itulah yang terakui. Sehingga lokus ini menjadi dasar atau payung hukum dalam pengembangan karir jabatan fungsional Widesuara. Nah, Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu Kaper, ini menjadi focal point yang perlu Bapak Ibu Kaper pahami dan ketahui ketika saat ini secara existing Bapak Ibu berinteraksi bahkan memberdayakan ASN-ASN di masing-masing provinsi yang notabene beliau-beliau masih menyandang jabatan Widesuara. Tapi berdasarkan kualitas uji Monef kami ya atau uji apa ya Monef kami lah gitu ya bersama Pusdiklat, ternyata rekan-rekan kita yang masih menjabat Widesuara itu juga diberdayakan pada pokja-pokja yang tidak selalu inline dengan jabatan fungsional Widesuaranya. Saya beberapa yang saya uji petik gitu ya bersama teman Pusdiklat ada yang berada di Pokja Adpin, ada di Pokja KBKR, ada di Pokja KSPK gitu ya. Ada yang bahkan bertugas sebagai apa pengelola keprotokolan gitu atau humas gitu ya. Humas gitu ya. Ya itu apa secara pemberdayaan apakah itu salah? Ya saya bisa menyampaikan saat ini ya tidak salah, tidak salah karena emang secara normatif ASN apalagi setelah ada Permenpan 1 tahun 2023 Permenpan tersebut telah menggugurkan seluruh Permenpan yang mengatur jabatan fungsional per jabatan fungsional untuk tidak lagi mengakui namanya butir-butir kegiatan. Artinya semua berdasarkan ekspektasi dari pimpinan. Nah, sehingga peluang itulah yang dipakai oleh lembaga ini untuk memberdayakan ASN-ASN-nya sesuai dengan pemetaan mungkin dari pimpinan untuk bisa meng-hire atau memberdayakan para jabatan-jabatan fungsional secara spesifik saya sebut adalah Widesuara untuk berada di beberapa pokja karena mungkin kapasitas atau kompetensinya bisa inline dengan uh, pokja yang ditempati sekarang. Tapi secara jabatan memang ada kesan tidak inline, tidak nyambung gitu ya. Sebagai contoh ya, apa inline-nya eh, kapasitas sebagai Widesuara di mana tupoksinya ada Dirjaktif dengan misalnya keprotokolan gitu ya misalnya. Ya, gitu. Itu memang kalau dibahas menjadi sangat lucu tapi tidak apa-apa. Mungkin ada kapasitas lainnya secara personal yang memang mereka punya kemampuan di hal tersebut dan itu saat ini saya masih bilang tidak masalah. Hanya saja secara perspektif lainnya dari sudut kelembagaan ini akan terpengaruh ketika Bapak Ibu Kaper ya saat ini masih mengassignmentkan atau menandatangani perjanjian kinerja yang berhubungan dengan program pendidikan dan pelatihan. Nah, karena ada perjanjian kinerja tersebut, tentu tentu saja Widesuara menjadi salah satu eh, resource untuk bisa menjawab atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah untuk tercapainya indikator dari perjanjian kinerja Bapak Ibu Kaper. Meskipun sekarang LAN sendiri sudah mengeluarkan statement ya Bu Ica
bahwa Dirjakti itu tidak selalu melulu bisa dilakukan oleh Widiswara. Ya, kalau respon atau reaksi langsung saya secara subjektif, saya jujur agak keberatan, tapi kaget juga kalau itu statementnya dikeluarkan dari LAN sendiri gitu ya. Karena setahu saya, selaku orang yang memang berawal berkarir di Pusdiklat, Dirjakti itu ibaratnya itu kepemilikan tunggal sebagai Wideswara gitu ya, oleh seorang jabatan Wideswara. Karena Wideswara, seseorang yang menjadi Wideswara itu sudah diintervensi, disiapkan ya untuk memiliki kemampuan melakukan fasilitasi dalam dunia mengajar gitu ya. Karena tidak mudah mengajar itu bukan hanya sekedar seperti kayak saya sekarang menyampaikan materi dan sebagainya, tapi sudah ada rancang bangunnya yang harus disiapkan terlebih dahulu dan itu berbasis kompetensi atau sudah memiliki objektivitas yang akan kita sasar. Tapi nggak masalah, sekali lagi seperti kata Nelson Mandela, time has changed, we must change as well, gitu ya. Jadi kita harus berubah juga, gitu ya. Jadi kawan-kawan di suara, saya berharap tidak kalah dengan perubahan dan sebagai memotivasi kawan-kawan kami di suara, ingat eh, motivasi-motivasi yang Bapak Ibu Wideswara pernah lakukan di kelas, saatnya kita mulai implementasikan ke diri kita sendiri untuk menghadapi perubahan-perubahan ini. Oke, itu 3 isu Bapak Ibu Kaper yang perlu Bapak Ibu Kaper pahami sehingga maka diperlukan sebuah penataan jabatan fungsional di Widiswara khususnya di lingkungan BKKBN. Baik, untuk melengkapi lagi pemahaman kita agar kita punya satu visi tentang penataan ini, ada beberapa dokumen yang melatar belakangi sehingga kita sampai ke titik terbitnya keputusan kepala nomor 91 tadi. Bapak Ibu sekalian, bahwa di tahun 2021 yang lalu, Kepala LAN mengeluarkan surat yang pada intinya menegaskan bahwa Wideswara harus ditempatkan pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Ini yang menjadi garis tegak lurusnya kepada seluruh instansi yang memiliki jabatan fungsional Wideswara, karena LAN merupakan instansi pembina untuk jabatan fungsional ini. Nah, kemudian kita di BKKBN itu mengeluarkan surat permohonan untuk formasi jabatan fungsional Widiswara di tahun 2023. Ya, memang agak jeda waktunya cukup panjang. Kita sudah menghitung berdasarkan metode-metode yang sudah diputuskan oleh tim. Dan di tahun 2024, tepatnya di 28 Februari, Kepala PLT, Kepala LAN, itu mengeluarkan bahasa saya rekomendasi lah ya, atau optimisasi tentang pemangkasan jabatan fungsional Wideswara di lingkungan BKKBN yang saat itu sudah langsung mengarah kepada definisi bahwa perwakilan atau bidang yang dulunya ada bidang Latbang sudah tidak bisa diartikan sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan. Sehingga ABK atau formasi Wideswara itu hanya difokuskan di 9 titik, yaitu Pusdiklat dan juga 8 UPT. Tadi saya sudah berkali-kali saya ucap ini sebagai narasi agar kita ingat dan menjadi pemahaman kita bersama. Nah, kemudian dari restunya LAN, ya restunya LAN RI terkait dengan usulan kita, maka kita menyurat kembali ke Menpan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kronologis ini menyampaikan sebuah arti bahwa BKKBN sebagai pendaya guna jabatan fungsional Wideswara perlu melakukan approach kepada 2 lembaga. Yang pertama, instansi pembina jabatan Wideswara yaitu LAN-RI, serta Kementerian Pan-RB sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan pendayagunaan aparatur. Nah, jadi tidak semata-mata kita selesai sampai di LAN-RI. Nanti kita bisa simak apa perbedaan dari 2 kebijakan lembaga ini, gitu ya, terkait dengan usulan formasi kita.
Nah, saya lanjutkan setelah kita dapat restu dari LAN tentang formasi yang terfokus hanya di 9 titik, maka kita mengajukan hasil formasi tersebut ke Menpan. Nah, maka dari itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, dari Februari kita mengusulkan, 28 Maret sudah terbit izin atau keputusan ya, keputusan atau dalam melalui surat ya dari Menpan tentang persetujuan kebutuhan JF Wideswara. Di dalamnya ada Wideswara, maksud saya, karena ini tidak hanya Wideswara yang diusulkan di lingkungan BKKBN. Nanti kita simak di slide berikut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah capture surat yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu Kaper, Sesban, dan seluruh audiens yang hadir dalam melalui virtual Zoom ini. Surat dari layar saya ya, itu surat yang dikeluarkan oleh PLT Kepala LAN. Kalau kita simak ya, di sini formasi yang diberikan kepada kita untuk jabatan fungsional Wideswara adalah totalnya 91. Dengan uraian, Wideswara ahli pertama ada 33, Wideswara ahli muda ada 32, Wideswara ahli madya ada 20, dan Wideswara ahli utama ada 6. Total 91. Ya, secara teori ini sudah sangat standar karena membentuk piramid, ya, membentuk piramid. Nah, kemudian atas izin prinsip dari LAN RI, kita matur tadi ke Menpan. Tapi apa yang terjadi? Di Menpan ternyata meskipun LAN sebagai instansi pembinanya Wideswara sudah mengizinkan sampai ke formasi 91, tapi yang mendapatkan final persetujuan dari Menpan hanyalah 85. Apa saja 85? Yang pertama, Wideswara ahli pertama benar sesuai dengan rekomendasi LAN, yaitu 33. Yang kedua, itu ahli muda ada 32, sama dengan yang versinya LAN. Yang ketiga, Wideswara ahli madya ada 20 orang dan itu pun sama dengan di LAN. Nah, ada satu jabatan di jenjang satu jabatan di fungsional Wideswara ini yang tidak diberikan kepada BKKBN, yaitu jenjang jabatan Wideswara ahli utama yang sesungguhnya diberikan formasinya ada 6. Jadi beberapa interaksi kami di waktu belakangan ini, rekan-rekan kami, rekan-rekan kita ya yang sudah di jenjang ahli madya, yang sudah sebenarnya secara kepangkatan, secara kinerja sudah bisa untuk ke jenjang berikut di ahli utama, pada akhirnya harus bisa stuck dulu atau berhenti secara karir di jenjang ahli madya dulu. Karena apa? Karena tadi formasi tidak diberikan oleh Menpan. Dan ini bukan narasi yang menyudutkan Menpan dan tidak hanya untuk terjadi di Wideswara, karena ini terjadi menurut saya, kalau saya boleh simak atas pengetahuan saya, di seluruh jabatan fungsional Wideswara. Ya, let's say 3 jabatan fungsional yang kita bina ya, ada penyuluh KB, itu tidak ada formasi yang diberikan untuk ahli utamanya. Kalau PLKB tetap pasti tidak ada karena dia jabatannya di kategori keterampilan. Dan di penata juga gitu. Di penata juga kami tidak diberikan jabatan ahli utama. Dan saya lihat di beberapa jabatan-jabatan lain juga sama gitu. Artinya memang Menpan kalau boleh kita simpulkan sedang melakukan moratorium untuk jabatan fungsional ahli utama. Semoga kondisi ini tidak mengecilkan perasaan dan motivasi Bapak Ibu Wideswara, baik yang di jenjang ahli madya ataupun di jenjang di bawahnya, karena merasa jalur karirnya ke ahli utama itu saat ini belum dibuka. Tapi tenang, kami dari Biro SDM akan terus mengawal, kita akan membuat interaksi-interaksi komunikasi yang lebih terbuka untuk bagaimana karir sebagai ASN itu tetap terbuka sebagai contoh apakah ke jabatan fungsional lain ataupun ke jabatan struktural seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ini
adalah detailan dari surat kepala atau PLT Kepala LAN yang tadi saya sampaikan terfokus kepada 9 titik lembaga pendidikan pelatihan yang memang terdefinisikan boleh diduduki atau mendapatkan formasi dari pengajuan yang kita sampaikan. Saya tidak membacakan secara detail. Dokumen ini saya yakini sudah dikirimkan ke seluruh provinsi bagi Bapak Ibu Kaper dan Bapak Ibu Sesban yang baru pertama kali melihat surat ini dalam kegiatan sosialisasi ini, kami nanti akan mengirimkan kembali atau kami mohon bantuan dari teman-teman Putiklat bisa mengirim dokumen ini via kolom chat ya, atau bisa bisa meminta timnya Bapak Ibu Kaper, Bapak Ibu Sesban untuk mengirimkan ke Bapak Ibu gitu ya. Karena ini sudah lama kami kirimkan. Jadi harusnya sudah terpapar. Tapi kalau yang belum, saya pikir tidak telat ya untuk mengetahui kondisi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita sebagai lembaga yang memanfaatkan jabatan fungsional Wideswara ini pada akhirnya ya harus berubah secara baik gitu ya. Nah, kata baik itu nanti kita diskusikan apakah sudah cukup dengan Kepka 91 ini atau masih ada hal-hal atau isu-isu yang belum tertampung dan kita perlu susulkan kebijakannya begitu. Nah, Kepka 91 itu sudah terbit di bulan lalu ya, yang isinya salah satunya terkait dengan mutasi atau berkaitan dengan mutasi wilayah kerja. Bapak Ibu sekalian, di saat pemetaan Wideswara, yang khususnya Wideswara yang saat ini itu berada di provinsi, ya, yang masih kedudukannya di provinsi, kalau berdasarkan data ada 61 orang, maka harus kita petakan untuk penempatannya di Pusdiklat atau di 8 UPT. Nah, kami sudah pernah juga melakukan surat eh, yang dikirim oleh Pak Sestama ya, Bu Ica ya, Sestama untuk memetakan ini. Kita berikan ada 3 opsi saat itu. Lagi Bapak Ibu, tolong disimak ya. Ada 3 opsi yang kita tawarkan. Opsi yang pertama adalah tentu Bapak Ibu Wideswara yang penempatannya masih di provinsi, karena formasinya sudah clear tidak terjadi lagi ya tidak ada lagi, maka beliau bisa tetap menjadi Wideswara dengan catatan ia berpindah atau mutasi wilayah kerja ke Pusdiklat atau ke 8 UPT sesuai formasi yang sudah ditetapkan oleh LAN. Gitu. Karena LAN itu sudah mengunci formasinya tidak hanya per jabatan, tapi juga mengunci per lokasi, yaitu di 9 titik tadi, Pusdiklat dan 8 balai. Gitu ya. Nah, itu opsi pertama yang kita lakukan skenario waktu di awal kita melakukan pemetaan. Yang kedua, kita boleh juga meminta atau membuka peluang rekan-rekan kita yang Wideswara yang ternyata kondisi tidak ada formasi di perwakilan dan harus berpindah secara fisik ke Pusdiklat dan 8 UPT, itu kita buka bisa pindah ke jabatan fungsional lain. Ya, apa itu ya? Silakan kita bisa petakan itu. Dan yang terakhir adalah kita memberi kesempatan juga untuk pindah antar instansi. Meskipun secara pribadi saya selaku Kepala Biro SDM ya eh, agak sedih ketika ada rekan-rekan Wideswara kami yang memilih untuk pindah antar instansi. Tapi kita sudah eh, berkomitmen 3 alternatif itu yang kita berikan saat melakukan pemetaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, pemilihan atau pemetaan tersebut memang tidak langsung sekonyong-konyongnya kita jadikan dasar untuk kita implementasikan. Karena kami juga memikirkan bahwa peran Bapak Ibu sebagai Wideswara, lembaga dalam hal ini dalam konsep sedang beradaptasi dengan perubahan juga, ya perlu dijadikan jalan tengah atau adanya ya adaptasi yang lebih lama lagi secara kurun waktu untuk kita benar-benar settle sesuai dengan arahan dari instansi pembinanya Wideswara itu LAN RI. Maka dari itu
pemetaan itu lebih diarahkan kepada keminatan eh, keminatan untuk nanti secara penempatan dan juga untuk kebutuhan penugasan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Semoga ini narasi saya bisa dipahami ya. Jadi kita memang membuka 3 peluang, tapi dalam dalam output kita punya data tentang keminatan. Mana yang mau stay di Widya Suara, mana yang mau stay atau sorry, mana yang mau pindah ke jabatan lain, mana yang mau PAI gitu. Nah, tapi secara implementasi awalnya kami masih menggunakan pilihan secara general Bapak Ibu tetap sebagai Wideswara ya, sebagai Wideswara dengan telah kita terbitkan SK mutasi wilayah kerjanya dengan TMT 1 Juli 2024 gitu. Lalu kita kirimkan ke Pusdiklat sesuai dengan pemetaan. Lalu Pusdiklat menerbitkan kembali surat penugasan 61 orang Wideswara tersebut balik ke provinsi untuk diberikan penugasan. Meskipun kata-kata penugasan ini kita perlu juga definisikan secara clear. Itu apa? Penugasan itu artinya secara kedudukan 61 Wideswara kita itu sudah clear menjadi Wideswara yang berada di Pusdiklat dan 8 UPT Diklat. Jadi secara kedudukan ada di 9 lokus tersebut. Sehingga hal ini akan mempengaruhi sistem kerja, sistem penggajian, sistem presensi. Gitu ya. Karena apa? Kedudukannya sudah berada di Pusdiklat dan 8 UPT. Hanya saja secara pendayagunaan melalui surat penugasan yang tadi saya sampaikan, itu akhirnya dikirimkan kembali atau ditugaskan kembali ke provinsi awal. Dengan latar belakang, yang tadi kalau Bapak Ibu semua menyimak, dengan latar belakang, pada Renstra 2020-2024, pada perjanjian kinerja Kepala Perwakilan BKBN Provinsi, masih menjadi kewajiban atau challenging kepada seluruh kepala perwakilan untuk bisa mencapai kinerja yang berkaitan dengan program pendidikan dan pelatihan. Bahasa singkatnya, di Kaper, di Kepala Perwakilan, itu masih punya program pendidikan dan pelatihan yang perlu dikawal dan direalisasikan melalui resource yang namanya Wida Iswara. Jadi Bapak Ibu, semoga slide 1 ini membuat pemahaman yang utuh bagi kita, bicara soal mapping, bicara soal penempatan yang sudah clear kemarin SK-nya dan akan berlaku per 1 Juli, dan sudah clear juga pasca penerbitan SK adanya penugasan. Nah, sehingga setelah implementasi Bapak Ibu, nanti kami akan menceritakan bagaimana rules dari penataan ini yang berdampak kepada mekanisme kerja, mekanisme presensi, dan mekanisme penggajian. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Ke slide berikutnya, ini per 1 Juli, artinya status kepegawaian Widiswara yang tadi saya sampaikan, itu sudah berlaku di 9 lokus. Dan penugasan untuk mencapai target kinerja pendidikan pelatihan di provinsi itu sebagai latar belakangnya. Pusdiklat ya akan melakukan evaluasi secara berkesinambungan agar kinerja dari Wideswara yang notabene menjadi resource resmi dari Pusdiklat dan 8 UPT itu benar-benar terkawal dan bisa berdampak kepada capaian kinerja di masing-masing perwakilan BKBN provinsi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang atau rekan-rekan kita yang masih bimbang pada jabatan Wideswara, meskipun sudah memilih dalam pemetaan kemarin, tapi masih belum fix memutuskan. Maka dalam Kepres 91 tadi, kita juga memberikan sebuah afirmasi dalam rangka penataan ini, yaitu dalam
2 tahun, ya, dalam 2 tahun ke depan, ya, di masa periode penugasan, ya, eh, Bapak Ibu nantinya boleh merenungkan dua konsep pola karirnya. Yang pertama adalah dalam 2 tahun ke depan, Bapak Ibu tetap jiwa, raganya, pikirannya, dan rasanya ingin menjadi seorang jabatan fungsional widesuara. Maka jika benar itu sudah diyakinkan, maka pasca 2 tahun masa afirmasi ini, Bapak Ibu sudah wajib kembali ke kedudukan di mana formasi widesuara itu berada, yaitu di Pusdiklat dan juga 8 UPT secara physically, gitu ya. Jadi sudah tidak pakai konsep penugasan after 2 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu sesungguhnya punya rasa komitmen menjadi wideswara, tapi beban untuk meninggalkan domisili saat ini itu lebih berat dibandingkan dengan rasa tadi, maka Bapak Ibu boleh memilih untuk berpindah jabatan ke jabatan fungsional lain yang tentunya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satunya misalnya tersedianya formasi, misalnya lulus uji kompetensi di jabatan fungsional tersebut, gitu ya. Nah, kemudian atau menjadi pelaksana atau bahasa lainnya staf di Kedap Perwakilan, atau pindah antar instansi dengan tetap menjadi widiswara atau yang serumpun. Apa pilihan yang 2C ini sekali lagi ya memang kami selaku Biro SDM ya tentunya menginginkan Bapak Ibu tetap bisa menjadi ASN KBN dan berkarir di lembaga yang kita cintai ini. Oke, kemudian untuk pengaturan pasca mutasi, kemudian dilakukan sebuah penugasan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan atau kita simak bersama. Karena Bapak Ibu, sistem yang digunakan tetap menggunakan sistem SIM SDM dengan fitur presensinya. Hanya saja jam kerja nanti eh, meskipun Bapak Ibu tercatat di SIM SDM kita sebagai pegawai pusat dan 8 balai UPT gitu ya atau di UPT, maka kami sudah menyeting bahwa jam kerja itu bisa menyesuaikan pada lokasi-lokasi eh, eh, wilayah di mana Bapak Ibu ditugaskan. Karena tadi kan teman-teman kita di Sulawesi, ya mungkin di Bali, yang tercatatnya sebagai BKBN pusat, harusnya kan waktu Indonesia zona waktunya Indonesia Barat gitu ya. Tapi karena penugasannya dikembalikan ke Bali, ya akhirnya dikembalikan secara sistem ke waktu Indonesia Tengah. Yang kedua, pegawai yang mendapatkan penugasan wajib melakukan presensi ya melalui SIM SDM Mobile. Jadi ini tidak ada berubah, tidak ada yang berubah. Semua ketentuan tentang presensi itu tetap berlaku. Ya, jadi Bapak Ibu ini tidak apa namanya tidak eh, berefek kepada presensi yang akhirnya oh kami dapat perfil tidak lakukan presensi dong karena kami pegawai pusat yang tugaskan ke daerah dalam waktu yang cukup lama, slash 2 tahun, sehingga kita nggak mau presensi. Tidak, tetap karena sistem sudah kita lakukan penyesuaian. Yang ketiga, jika dalam presensi itu terdapat kondisi-kondisi yang harus mendorong Bapak Ibu melakukan sanggahan, maka nanti sanggahan itu akan kita mekanismekan ya melalui sesuai dengan SK penempatannya. Nanti yang akan memanage adalah dari Pusdiklat dan juga KUPT. Nanti secara teknis besok ya Bu Ica ya, besok kita akan membicarakan bagaimana mekanisme pengaturan kalau ada sanggahan-sanggahan seperti itu. Nah, kemudian KUPT melakukan proses penarikan data presensi dan juga tunjangan kinerja dengan supervisi dari tim Tunkinnya BKBN Pusat. Nah, ingat Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu balik ke provinsi dalam status penugasan, seluruh administratif Bapak Ibu itu tetap akan kita manage atau kita kelola di BKKBN Pusat.
CQ, Pusdiklat, dan juga 8 UPT Balediklat. Gitu ya. Nah, sehingga yang terakhir tentunya Kapusdiklat bersama seluruh KUPT Balediklat itu akan melakukan eh, monitoring dan evaluasi tentang presensi dan kedisiplinan yang juga bisa jadi melibatkan dari kepala perwakilan serta para sesban ya sebagai input untuk bisa mengecek atau mengevaluasi bagaimana presensi dan kedisiplinan dari ASN kita yang notabene jabatan fungsional di suara yang ditugaskan di provinsi-provinsi asal gitu. Slide berikutnya itu bicara tentang SKP pasca mutasi wilayah kerja ini ditetapkan per 1 Juli besok. Maka ada dua hal yang harus kita tindak lanjuti. Yang pertama adalah untuk SKP Janjun 2024, kami memohon kepada Bapak Ibu Wideswara agar melakukan editing untuk periode SKP di Janjun ini, kemudian melakukan penilaian yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan, dan itu kami targetkan pada tanggal 26 Juli 2024 itu sudah selesai penilaiannya. Kenapa? Karena di periode itu Bapak Ibu masih menjadi apa namanya aparatur di kantor perwakilan BKKBN provinsi atau secara manajemen penilaian kinerjanya itu masih langsung direct di bawah kepala perwakilan ataupun Sesban. Nah, tapi setelah eh, SK MWK ini terbit ya pada 1 Juli besok gitu ya, maka penyusunan SKP untuk periode Juldes 2024 ya, dan kita mintakan penyusunan sasaran SKP-nya itu bisa terselesaikan paling lambat per 2 Agustus 2024 dengan pejabat penilai kinerjanya adalah Bapak Kapusdiklat Pak Lalu Makrifudin. Nah, sehingga sasaran SKP itu memuat setidaknya ya memuat minimal satu kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja utamanya di Pusdiklat dan indikator kinerja utama yang berkaitan dengan pelatihan pada perwakilan BKKBN provinsi. Karena tadi saya sudah sampaikan di Renstra dan Perkin saat ini perwakilan ada masih ada kewajiban untuk merealisasikan program pendidikan dan pelatihan. Nah, ini mendorong kembali skema atau kondisi saat ini di mana rekan-rekan kita Wideswara itu didaya gunakan pada pokja-pokja lain kan gitu ya. Nah, itu gimana Pak Made? Kan tadi teman kami Wideswara secara kapasitas itu kompeten di protokol, kompeten di pokja KBKR, kompeten di pokja Dalduk, kompeten di pokja Adpin gitu ya. Eh, ya koreksi kalau saya salah ya Bu Ica ya, itu tetap diperbolehkan secara kapasitas, tapi kita bolehlah mendorong yang bersangkutan minimal ada satu kegiatan yang me, apa, mengstimulus untuk pencapaian IKU-nya Pusdiklat dan IKU-nya pelatihan di kantor perwakilan gitu ya. Karena Bapak Ibu tadi seperti yang saya sampaikan based on experience saya, rekan-rekan Wideswara ini memang sudah di-prepare dan disiapkan memiliki keterampilan dalam dirjaktif. Kalau itu tidak didayagunakan, kompetensi basicnya itu sangat disayangkan. Apalagi sekarang ketika dalam penataan, Wideswara ini menjadi part of has a team dari Pusdiklat dan 8 UPT yang memiliki IKU. Kalau itu tidak didorong untuk itu, maka secara normatif ada ya mal kinerja itu, atau ada ketidaksesuaian antara kinerja ASN pribadi individu dengan lembaga gitu. Jadi ini hal simpel yang menurut saya bisa tetap dilakukan karena program anggaran untuk pendidikan dan pelatihan masih belum berhenti di di cascade ke provinsi ya, Mbak Ica ya, gitu ya. Nah, di slide menjelang terakhir, Bapak Ibu sekalian, begitupun
terkait dengan pengalihan gajinya. Maka pengalihan gaji akan kita mulai per 1 Oktober 2024 secara serentak nanti. Jadi dalam bulan Juli, meskipun tempenya Juli ya, Agustus, September gitu, tapi kita akan mencoba penggajian itu dimulai per 1 Oktober dengan nanti perwakilan eh, masih membayarkan itu gaji di bulan Agustus, ya tunki dan uang makan bulan Juli diberikan bulan Agustus. Kemudian akan dilakukan revisi antar satker untuk belanja pegawai, komponen gajinya 4 bulan gitu ya. Nanti tunjangan kinerja uang makan selama 5 bulan. Nah, begitu. Nah, ini secara teknis dari kaitan dengan pengalihan gaji, kaitan dengan SKP, kaitan dengan resensi akan kita bahas secara teknis itu besok. Nah, jadi Bapak Ibu yang hadir sebagai audien di sosialisasi hari ini yang bukan sebagai kaper dan juga sesban, ya eh, hold dulu pertanyaan-pertanyaannya karena akan dijelaskan sebenarnya sesinya besok gitu. Hari ini tuh tadi saya disclaimer dulu di awal, ini tujuannya emang disasarkan untuk Bapak Ibu kaper dan Bapak Ibu sesban agar apa? Agar semua pihak, khususnya para pimpinan-pimpinan di provinsi itu memiliki kerangka pikir yang sama dengan kita, sehingga tidak menimbulkan apa efektivitas di level provinsi ya. Karena beberapa yang masuk ke saya tidak perlu nyebut di lokasi di mana, masih mempertanyakan loh, kenapa kamu balik ke pusat, kenapa kamu udah di pusat balik lagi ke provinsi, kenapa kamu Widya Suara gini, jadi banyak-banyak pertanyaan bagaimana bagaimana dan apa gitu. Sekarang udah clear. Saya berharap Bapak Ibu Kaper yang diwakili oleh Kaper Kalteng, Kalsel, Riau, kayak Kepri misalnya saya, itu nanti kami mohon ke Bapak Ibu Kaper tadi, ke Ibu-Ibu Kaper ya, karena semua perempuan yang hadir, Ibu-Ibu Kapernya, mohon bisa meneruskan ini ke Bapak Ibu Kaper lainnya yang mungkin saat ini belum bisa hadir, atau Bapak Ibu Sesban yang hadir, yang tentu jumlah lebih banyak dari Bapak Ibu Kaper yang hadir, bisa memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu Kaper tentang kondisi penataan ini. Gitu. Eh, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, Bu Ica, sebagai sosialisasi kebijakan penataan jabatan fungsional Widya Suara di lingkungan BKKBN. Saya izin untuk menyudahi materi. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait teknis, kami permohonkan nanti dari teman-teman Pusdiklat, dari teman-teman Biro SDM, serta dari Bihukor. Ya, tadi saya izin belum menyapa nih Ibu Karo Bihukor dan jajaran ya. Itu bisa nanti membantu menjawab. Ya, kesimpulannya sebelum saya akhiri, Bapak Ibu semua, perubahan kita sudah jawab. Tapi dalam menjawab perubahan itu, lembaga kita masih memberikan waktu 2 tahun untuk kita benar-benar memutuskan apakah kita stay di jabatan Widya Suara atau ada pilihan lain. Kata 2 tahun bukan berarti harus menunggu selesai 2 tahun. Jadi kalau dalam masa 2 tahun, Bapak Ibu sudah memiliki keputusan, maka itu yang akan kita dialogkan kemudian hari, gitu ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu misalnya rekan kita X gitu, oke Pak Made sudah jelas semua kebijakannya, oke mulai besok saya sudah memutuskan saya akan menjadi Widya Suara dan akan berangkat ke Pusdiklat karena SK saya di Pusdiklat. Oke, kita langsung kita calling, silakan ke Pusdiklat, welcome aboard to Pusdiklat. Nah, gitu. Jadi kita sudah lagi nggak akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain karena dia sudah memutuskan sebagai Widya. Atau tadi ya saya memutuskan eh, pindah jabatan fungsional gitu. Oke, kita putuskan. Kita bantu nanti untuk bisa mengsoundingkan ke fungsional apa. Karena kalau itu fungsional yang kita bina, tentu menunggu nanti pembukaan uji komnya. Tapi kalau fungsionalnya di luar yang kita bina, ya kita harus antri
atau menunggu ketika ada hukumnya. Sambil menunggu itu ya bolehlah tetap menjadi Wideswara. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hal ini bisa setidaknya sedikit melegakan Bapak Ibu yang masih mengalami kecemasan-kecemasan gitu ya. Saya akhiri sosialisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Suaranya belum muncul, Bu Ica. Masih di mute. Ya. Terima kasih Pak Made untuk pemaparannya yang sangat komprehensif pada pagi menjelang siang hari ini. Izin Pak Made mungkin kita boleh membuka sesi tanya jawab dulu mungkin untuk 5 orang penanya ya Pak. Boleh Pak? Sebelum nanti mungkin Bapak harus leave dari meeting untuk jadwal kegiatan berikutnya. Kami izin mungkin mengutamakan dulu dari Bapak Ibu Kaper atau Sekban mungkin. Kami persilakan bagi Bapak Ibu dari Kepala Perwakilan maupun Sekretaris Badan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Dari Kalteng cukup jelas Mbak Ica. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Silakan. Ini ada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh juga. Pak Made sudah hadir, Ibu Safrina. Terima kasih Ibu sudah hadir. Sama-sama. Ya. Dari Bengkulu, Bu Sinta. Iya Mbak Ica. Dari Ya. Bengkulu itu kapernya Pak Zamari. Pak Zamhari tadi sudah masuk, terus mau Coba masuk dicek. lagi terlempar, nggak bisa masuk-masuk Mbak. Ada titipan pertanyaan mungkin Bu Sinta atau bagaimana? Ada? Boleh Mbak nanya? Yuk, ya. Ya. Nah, Mbak, saya tukar dengan Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Made, Mbak Ica, izin bertanya. Mungkin pertanyaannya juga agak nyeleneh ini. Terkait selama kami dititipkan di sini, terutama paling tidak sampai 31 Desember 2024 ya. Ingin bertanya Pak Made, Mbak Ica, apakah fungsi, kebetulan kan saya di Bengkulu ini kan juga menjabat sebagai pengelola keuangan, dalam hal ini kan pejabat pengadaan. Apakah kami harus melakukan pengunduran diri terkait kami sudah keluar SK MWK walaupun fisik masih di sini, ataukah kami bisa seperti biasa melanjutkan aktivitas selaku pengelola pengadaan barang dan jasa, atau mungkin ada teman-teman juga di sini yang berstatus sebagai PPK seperti Eko itu kan, Eko Lampung itu kan setahu saya PPK itu. Seperti itu Mas Made, Mbak Ica mohon petunjuk. Oke, baik Mas Arya, dengan Mas Arya tapi namanya Sinta. Tadi kan Mbak Sinta ya. Oke, Karena saya nggak bisa masuk Pak Made. nggak Jadi bisa satu masuk ya? komputer untuk rame-rame. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, tadi saya sudah tegaskan bahwa di awal dan di akhir saya sampaikan kondisi saat ini Wideswara memang sudah didayagunakan tidak dalam perspektif hanya untuk Dirjakti, gitu ya. Kalau dulu memang Wideswara itu hanya fokus ke Dirjakti, pengembangannya pun ya pengembangan tentang kurikulum, modul dan sebagainya, gitu. Tapi sekarang di era perubahan ini Wideswara bisa digunakan atau didaya-gunakan untuk tugas lain. Salah satunya ya mungkin disampaikan oleh Bang Arya tadi sebagai PPK, sebagai pengelola keuangan, sebagai pengelola barang dan jasa gitu ya. Karena punya kompetensi yang memadai untuk ketiga tugas itu ya antaranya. Nah, sehingga kondisi pasca mutasi wilayah kerja tadi ya maka secara kapasitas dengan ketentuan masih memenuhi kapasitas atau kompetensi, maka yang bersangkutan meskipun sebagai Wideswara boleh tetap melakukan tugas seperti sedemikian rupa gitu, dengan catatan tadi yang saya pertegas bahwa minimal ada kegiatan dalam SKP-nya
yang me, yang dibebankan ya, bukan yang dibebankan untuk mencapai IQ-nya Pusdiklat dan IQ-nya Kaper yang berkaitan dengan pelatihan gitu. Karena SKP ini akan menjadi dasar evaluasi kami di Pusdiklat. Saya menggunakan kata kami ya Bu Ica ya. Kami di Pusdiklat serta 8 balai, terutama Kapus, untuk mengevaluasi kinerjanya Wideswara gitu Mas Arya. Ya memang akhirnya terasa, oh berarti kita dapat beban baru, bukan baru. Sebenarnya bukan beban baru, tapi beban yang kita emang kembalikan sebagai jabatan Wideswaranya yang kebetulan yang barunya sebenarnya karena beban penugasan di tempat lain, yaitu di selaku PPK, selaku pejabat pengelola pengadaan dan sebagainya. Saya pikir itu sudah kita tegaskan sih tadi, tapi nggak apa-apa ditanyakan ulang sebagai refleksi ya penegasan lagi gitu ya. Apa terjawab, Bang Arya? Alhamdulillah sudah ada pencerahan sedikit. Oh, kok sedikit? Saya Ya, pengennya banyak loh. karena kan Nah. PP atau PPK itu kan nggak masuk ke dalam SKP, Mas. Itu Oh kan, iya, iya, jadi iya. kan Mas Made tadi bilang ada Hmm. memang pekerjaan yang masih harus bisa tercantum menunjang kinerja perwakilan yang tercantum di dalam SKP. Gini, saya cut langsung. Saya berikan contoh lain ya, contoh lain. Misalnya Bang Arya itu ditugaskan sebagai, ini contoh lain ya, jangan ke pejabat pengadaan, contoh lain. Yang sebagai Pokja PIN gitu. Ekspektasi eh, Kaper kepada Bang Arya itu pasti tercatatkan di SKP kan gitu ya. Tapi berkaitannya ke admin. Apakah itu boleh? Boleh. Namun jangan semua itu. Jangan semua itu. Karena ingat, Bang Arya secara kedudukan itu di bawah Kapus Diklat dan ditugaskan untuk mendukung program kerjanya Kaper yang berkaitan dengan Diklat. Maka bolehlah dari SKP dengan ekspektasi admin tadi ada minimal satu kegiatan yang menunjang ke IQ-nya Kaper dan IQ-nya Kapus. Contoh, tambahan contohnya, kalau di ekspektasi kinerja adminnya Bang Arya ada 7 kegiatan, maka total akan menjadi 9. Karena ada satu untuk Kapus Diklat, satu untuk Kaper yang berkaitan dengan Wideswara. Apakah ini bisa memberikan kecerahan lebih banyak? Alhamdulillah kalau saya sudah memahami sih. Cuman ada satu titipan pertanyaan dari Mbak Sinta nih Pak Made. Apa itu? Kebetulan beliau juga ini sebagai ketua tim administrasi pengawasan. Apakah perlu mengundurkan diri sebagai ketua tim karena status MWK ataukah bisa dilanjutkan? Ketua timnya, bukan pokjanya. Saya pikir itu pertanyaan yang sama seperti Bang Arya. Jadi mau dia sebagai ketua tim, mau dia sebagai anggota tim, ya, ya itu tidak ada masalah, ya kan? Karena tadi konsep besarnya Kaper masih boleh mendayagunakan Wideswara sesuai kapasitasnya. Tapi kami selaku yang punya pegawai, bahasanya bahasa kasarnya gitu ya, yang punya pegawai, Bu Ica bersama Kapus Diklat itu yang punya pegawai, jangan totally hanya untuk ekspektasi Kaper di Pokja tersebut. Kami juga punya IQ yang terkait dengan pelatihan. Tolonglah satu kegiatan itu minimal untuk mendorong tercapainya IQ-nya Kapus dan IQ-nya Kaper sendiri yang berkaitan dengan kediklatan. Begitu ya Bu Ica ya. Jadi kita masih memperbolehkan kalau dari saya, tapi kecuali kalau ada koreksi dari Bu Ica, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Made. Izin mungkin menyimpulkan ya Pak Made, pada intinya Bapak Ibu Widya Iswara di sini bisa mendapatkan
penambahan penugasan dari masing-masing kepala perwakilan sesuai dengan mandatnya begitu ya Pak. Izin mungkin kami menambahkan sedikit informasi Pak Made bahwa kaitan dengan tadi pengaturan kaitan dengan tupoksi kemudian SKP kita akan detailkan diskusinya esok hari ya Bapak Ibu. Mohon kepada Bapak Ibu Widya Iswara bersabar, sesi siang pagi sampai siang hari ini kita fokus dulu ke arah kebijakan atau pengaturannya secara general kaitan dengan teknis pengaturan untuk SKP kemudian tupoksi kita akan detailkan besok pada sesi penjelasan mekanisme secara teknis ya Pak Made. Mbak Ica, Ya. boleh ini Bapak Ibu mohon maaf ya, yang disampaikan Bu Ica itu bukan berarti membatasi pertanyaan Bapak Ibu, bukan. Karena goals kita, jujur saja goals kita di pagi hari ini ingin membangun persepsi yang sama dengan pimpinan di provinsi, yaitu Kaper dan Sesban. Kenapa? Karena beliau-beliau lah yang nanti akan nge-proof SKP, akan memberikan input bagaimana presensi dan kedisiplinan Bapak Ibu yang akan nanti mengawal bagaimana jika ada hambatan terkait dengan penggajian. Kalau framework ini tidak terpapar secara clear dan komprehensif ke pimpinan di perwakilan, maka kami berpikir akan berpotensi ketidakefektivitasan gitu. Jadi memang goalsnya ini masih umum. Nanti yang teknis itu besok. Kalau sekarang dihabiskan, besok Bu Ica nggak menyelenggarakan lagi. Ya sayang. Ya, sekarang yang umum-umum dulu gitu ya. Saya izin pindah gadget karena harus berpindah di kegiatan lain ya. Tapi goals yang saya pikir ini kita udah tercapai tadi diwakili oleh Ibu Kaper Kalteng, Ibu Kaper Aceh. Ya, mungkin perlu ditanya kembali Bapak Ibu Kaper dan Bapak Ibu Sesban dulu Bu Ica. Apakah framework ini Ya. sudah terbentuk secara tepat sama dengan kita yang ada di pusat atau tidak? Begitu. Baik, iya izin kepada Bapak Ibu dari Sekban mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan sebelum nanti kita lanjut kepada Bapak Ibu Widya Iswara yang hadir juga pada siang hari ini. Kepada Bapak Ibu dari perwakilan dari Sekretariat Badan, ada yang ingin mungkin menyampaikan pertanyaan atau dari perwakilan dari Kapernya, kami persilakan. Baik, mudah-mudahan untuk pertanyaan di kolom chat dari Pak Sukamto, izin Pak, nanti mungkin kalau kaitan dengan penyelenggaraan pelatihan, legal aspeknya nanti kita bahas di sesi yang lain, mungkin izin ya Pak. Baik, karena tidak ada yang belum ada lagi? Ya, izin mungkin Pak Made karena belum ada yang meraise hand, kita lanjut dulu kepada Mas Lismo Monata, silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu Ica, selamat pagi Bapak Ibu-Ibu dimanapun berada. Izin saya Lismo Monata dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat saat ini. Jadi izin Pak Kabiro, Pak Made, saya ingin minta bantuan mendapatkan informasi Pak terhadap misalnya teman-teman Widya Iswara ini akan pindah jabatan fungsional ke yang lainnya di bawah arahan dari BKKBN. Itu kira-kira untuk kan misalnya dia sudah di jenjang tertentu Pak, katakanlah dia sudah muda atau madya gitu Pak. Nah nanti kalau dia pindah misalnya ke Pranata KKB itu apakah disesuaikan setelah mengikuti UPOM-nya atau mulai dari awal lagi Pak? Mungkin itu, terima kasih. Baik, udah Momon. Jadi itu pertanyaan bagus sekali. Sepemahaman saya, yang namanya itu menggunakan pindah jabatan. Nanti akan dilakukan penyesuaian. Artinya tidak lagi dari awal, tapi akan melakukan penyesuaian penyetaraan ya, jabatan.
yang sekarang. Itu kalau sekarang yang bersangkutan Widya Suara Madya, maka dia akan penyetaraan ke jabatan tertentu tersebut di jabatan madya juga. Tapi nanti ini memang butuh diskusi lebih detail sebagai unit pembina teknisnya, karena jujur di era fungsional ini permasalahan utamanya bukan terkait dengan kinerja JF tersebut, tapi lebih ke formasi gitu. Jadi sekarang itu fungsional rasa struktural. Apa saya maksud dengan fungsi rasa struktural? Artinya formasi tetap menjadi guidance penting untuk kita menduduki sebuah jabatan fungsional itu. Kalau itu kan terjadinya dulu seperti struktural ya, kan nggak ada struktural yang dirangkap oleh dua orang. Jadi jabatannya satu tapi diisi oleh dua, kan nggak ada. Kalau fungsional dulu kan ya setahu saya meskipun tetap ada formasi tapi tidak terlalu seketat sekarang gitu ya. Kalau sekarang itu ketat sekali. Jadi formasi itu menjadi barang berharga sekarang. Maka dari itu eh, kebijakan tentang pengalihan jabatan khusus dari Widya Suara ke jabatan misalnya penata, misalnya kita sebut aja langsung penata, memang perlu dialog lebih detail dulu dengan Bihukor, dengan Ditpenduk untuk melihat peluang-peluang. Karena kita juga harus menganalisa apa namanya, menganalisa teman-teman kita yang sudah berada di jabatan fungsional penata itu sendiri atau teman-teman pelaksana kita yang belum menjadi fungsional. Nah, gitu. Ya, saya juga nggak mau nanti Widya Suara berbondong-bondong menjadi penata sehingga berdampak kepada karir JF penata yang sudah eksis saat ini gitu. Ya, ya saya selaku kepala biro bersama Bu Biro Hukor itu harus punya strategi tidak terjadi penumpukan di satu jabatan fungsional gitu, Mas Mamuan. Jadi ini pohon disimak ke teman-teman ya. Jabatan fungsional itu tidak hanya penata, ada yang lain, ada yang lain. Jadi kompetensi jangan takut. Nanti kita akan dorong Bapak Ibu untuk ditingkatkan atau disesuaikan dengan kompetensi di jabatan fungsional lainnya gitu ya. Kan ada asesor, ada analisis kepegawaian, misalnya kalau yang ada di bidangan saya ya, gitu ya. Macam-macam. Jadi tidak hanya penata. Terima kasih Mas Bang, udah Momon. Baik, terima kasih Pak Made. Izin mungkin satu penanya lagi boleh ya Pak? Oh ya, boleh deh, tangguh. Dari Pak Ansar, Sulawesi Barat, silakan Pak. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar Mbak Ica? Ya, jelas Mas. Silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Made ya, Kabir SDM, Mbak Ica. Ya, pertama-tama saya mengucapkan dulu terima kasih kepada Pusdiklat Kabir SDM atas fasilitasinya selama ini ya, telah memperhatikan kami sebagai jabatan fungsional Widya Suara sehingga sudah bisa berada di titik ini. Kalau tidak salah kemarin masih ada foto saya Pak Made 2013, masih Pak Made yang mengangkat kami jadi WI. Sekarang sudah 11 tahun Pak. Kami masih stay jadi Widya Suara pertama. Alhamdulillah sekarang sudah ada titik cerah ke depannya. Oke, sekarang kita sudah berada di ya mungkin garis finish lah untuk perjuangan kami. Sekarang saya mau tanyakan dulu Pak, kan 1 Juli insya Allah kita sudah MWK kita sudah keluar 1 Juli. Sekarang persyaratan kemarin yang selalu ditolak oleh Biro SDM juga pengembalian karena tidak ada ABK. Sekarang dengan ditempatkannya kami di Balai Diklat, kalau saya sendiri di Balai Diklat Malang, ini mewakili teman-teman yang lain, apakah kami sudah bisa untuk mengusulkan kenaikan jenjang jabatan kami? Jika diperkenankan, apakah kami masih melalui Biro SDM Provinsi ataukah kami melalui Balai Diklat yang tempat tujuan kami? Mungkin perkenan untuk pencerahannya Pak Made. Ya. Mohon maafkan, saya akhiri. Assalamualaikum. Oke, baik. Kalau kalimat apakah sudah bisa pengajuan kenaikan pangkat atau jabatan, tentu sudah. Dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan berlaku tadi formasi. Nanti Bu Ica akan mungkin nge-share lagi ya Bu Ica, formasi di Balai Diklat yang dimaksud oleh Pak Anhar itu masih ada alokasinya enggak? Karena kan dilihat dari existingnya sama dengan ABK-nya. Begitu. Nah, lalu bagaimana dengan usulan? Apakah dari Biro SDM-nya ke provinsi atau langsung ke UPT? Nanti mungkin Bu Ica yang bisa itu menjelaskan ya secara pengusulannya. Kami di Biro SDM
tidak memandang siapa yang memproses, siapapun yang memproses, kami akan layani semaksimalnya. Ya, dengan catatan sesuai ketentuan. Kalau formasinya tersedia, kami nggak akan tolak. Kami akan proses, kita akan kawal sampai selesai-selesainya itu tepat waktu. Tapi kalau tidak ada formasi, ya mohon maaf, kami harus menyampaikan kami tolak karena memang tidak ada formasi. Gitu ya. Ya, gitu. Pak Hansar, terima kasih. Good question. Ini untuk pengetahuan semua. Bu Ica, saya izin mundur diri ya, karena sudah Baik, baik. Terima kasih Pak Made ya. untuk waktunya. Terima Ya, kasih. Ya, sebelum saya berakhir, kalau boleh kita menggunakan kata penugasan, bukan ya. titipan. Penugasan sementara ya Pak. Ya, kalau titipan tuh kayak barang gitu rasanya gitu. Ya. Bapak Ya. Ibu tuh bukan barang loh. Bapak Ibu tuh orang-orang kompeten yang saya tahu sejak awalnya, dan ya ini ada rasa sedih juga, tapi kita harus siap menghadapi perubahan ini. Insya Allah di Biro SDM siap melayani dan mengawal semuanya sampai tuntas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made untuk waktunya dan juga pemaparannya yang sangat komprehensif di pagi hari ini sampai dengan siang hari. Izin kami atas nama Pustikat menyampaikan terima kasih. Izin mungkin melengkapi sedikit informasi tadi untuk Mas Ansor ya Pak Made. Jadi untuk pengajuan kenaikan jenjang nanti setelah Bapak Ibu melalui proses mutasi wilayah kerja per 1 Juli, pengajuannya bisa Bapak Ibu ajukan lewat lokasi tempat Bapak Ibu ditempatkan. Jadi misalkan Mas Ansor ditempatkan di Pusdiklat, artinya pengajuannya Mas Ansor bisa berproses dari titik Pusdiklat, nanti Pusdiklat akan menyampaikan kepada Biro SDM. Tapi misalkan jika Bapak Ibu WI di sini ditempatkannya di UPT Balai Diklat, maka pengajuannya harus diajukan dulu melalui UPT, dari UPT nanti ke Pusdiklat, Pusdiklat yang kemudian akan menyampaikan ke Biro SDM. Begitu kurang lebih mungkin alurnya ya. Nanti mungkin bisa kita detailkan di sesi besok ya Bapak Ibu ya, kaitan dengan proses nanti pengajuan untuk kenaikan jenjang. Baik, izin kepada Mas Ansor, mungkin mohon masukan apakah sudah cukup clear ya tadi penjelasannya? Ya, oke Mbak. Makasih Mbak Ica. Baik, saya izin di sini sebenarnya sudah hadir juga Bapak Ibu perwakilan dari Biro SDM. Sekiranya dari Bapak Ibu yang ada yang masih ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Di sini ada Pak Epri, silakan Pak Epri. Ya, terima kasih Mbak Ica. Jadi ini apakah WI ya yang sudah sebelum 1 Juli ini dia itu sudah mutasi di tempat lain gitu ya, sudah mutasi di Pusdiklat. Terus apakah itu bisa dimungkinkan untuk bisa dikembalikan lagi ditugaskan lagi di tempat asalnya itu ya, diberdayakan lagi di tempat asalnya pada waktu dia mengajukan ke Pusdiklat waktu itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Epri untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya dari Biro SDM ada yang bisa mewakili menjawab atau saya bisa? Gimana Mbak Ica? Coba diulang tadi pertanyaannya. Ya, silakan Mas Epri diulang lagi Mas. Ya. Ya, apakah bisa memungkinkan jika seorang WI ya dia sudah pindah ke Pusdiklat sebelum 1 Juli. Ya, artinya kalau tidak salah 1 April ya, 1 April 2024 sudah pindah, kemudian pindah di Pusdiklat dan kemudian dia pengen pindah lagi di tempat asalnya, diberdayakan lagi di provinsinya pada waktu dia sebelum pindah itu. Gini Pak Epi. Yang pertama kita akan menggunakan baseline SK 1 Juli dulu ya. Gitu. Kalau sekarang dia itu sudah di pusat, saya yakinkan SK MWK-nya pasti sudah di pusat. Gitu ya Bu Ica ya. Jadi sudah pasti di pusat. Iya Pak.
sudah. Makanya itu jadi baseline kita hasil pemetaan karena gitu ya, hasil pemetaan. Nah, kan terbit tuh 1 Juli gitu. Nanti kalau dia berubah ingin ke provinsi, yang dirubah bukan SK, tapi yang dirubah penugasan. Itu ya Bu Ica ya. Jadi penugasan Kapus nanti ya kewenangan Kapus, apakah dia mau ditugaskan di provinsi yang asalnya atau jangan-jangan Kapus merasa ada kelemahan kinerja di Papua gitu ya, bisa aja ditugaskan ke Papua. Nah, jadi kalimat ASN itu bersedia ditempatkan di mana saja, jangan hilang narasi itu. Nah, gitu Pak Epi. Ya, baik. Terima kasih Pak Made untuk penjelasannya. Sudah clear ya, mudah-mudahan ya Pak Epri ya. Baik. Kembali kami persilakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Sudah ya? Ya. Baik, izin menyapa Bapak Kapus. Selamat siang Bapak Kapus. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Mohon maaf namanya berbeda ya. Ya, selamat siang Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di sesi sosialisasi penataan jabatan fungsional Widya Suara pada siang hari ini. Izin Bapak melaporkan dulu mungkin. Jadi pada pagi hari ini kita sudah menyampaikan kepada seluruh kepala perwakilan dan sekretaris badan terkait dengan mekanisme penataan dari jabatan fungsional Widya Suara. Pada sesi hari ini juga sudah disampaikan secara komprehensif tadi oleh Pak Made kaitan dengan mekanisme atau kebijakan secara umum untuk penataan jabatan fungsional WI ini. Selanjutnya mungkin Bapak izin tadi juga sudah kami buka sesi tanya jawab. Selanjutnya mungkin kami mohon perkenan Bapak Kapusdiklat untuk bisa menyampaikan arahan pada sebelum kita menutup sesi sosialisasi siang hari ini Pak. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Ica. Ibu PLT Deputi mungkin masih bergabung bersama kita, kemudian Pak Kepala Biro SDM beserta jajaran yang luar biasa. Oke, selamat siang sudah memberikan sosialisasi. Selamat siang Beli, mohon maaf Beli, baru gabung sekarang ini. Tapi dari tadi saya sudah gabung Beli. Tadi agak pasif karena. Iya Bapak. Ya, jadi saya pikir teman-teman kepala perwakilan, kemudian Sekban, teman-teman WI, ya tentu semua teman-teman yang gabung di Zoom ini yang saya hormati. Pertama, tentu kita bersyukur bahwa akhirnya ada titik tengah penyelesaian permasalahan kita ya, yang selama ini ya ada sedikit permasalahan. Karena ini ketika dulu permasalahan muncul oleh Menpan, oleh LAN, kami hampir setiap hari melakukan Zoom meeting dengan teman-teman dari Menpan, dengan dari LAN. Ya. Tetapi memang mereka bersikukuh bahwa dengan tidak adanya kepala bidang Latbang yang struktural, maka ya dianggap lembaga pelatihannya itu tidak ada di provinsi, walaupun tetap bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Ya. Oleh karena itu ya tahun kemudian beberapa permasalahan muncul karena ada yang mau naik pangkat, ada yang naik jabatan dan sebagainya. Itu kemudian menjadi permasalahan. Alhamdulillah kebijaksanaan pimpinan kemudian saya melihat ini adalah jalan tengah yang terbaik. Jalan tengah yang terbaik itu maksud saya adalah sesuai dengan surat Menpan, kita hanya memiliki ABK di Pusdiklat dan di UPT Bali Diklat, ya tentu kemudian teman-teman kita tarik ke sana ya, karena di provinsi sekali lagi tidak ada ABK. Oleh karena itu tentu teman-teman Widya Suara ini patut bersyukur atas jalan tengah. Jalan tengah maksud saya adalah teman-teman ditarik ke Jakarta sesuai dengan SK dari Pak Sestama ke pusat, apakah ke Pusdiklat maupun ke Bali Diklat, status kepegawaiannya, tapi kemudian ditugaskan kembali di masing-masing provinsi. Ada yang bertanya ini Beli Made kepada kenapa kok kita yang sudah jelas-jelas di pemetaan kemarin memilih untuk pindah ke jabatan fungsional
antar instansi. Kenapa kok ditarik semua gitu? Setelah kita cermati, ini adalah kebijakan pimpinan dan ada waktu 2 tahun untuk teman-teman apakah nanti akan pindah jabatan fungsional maupun pindah ke antar instansi, dan selama 2 tahun itu teman-teman tetap widya suara dengan jabatannya yang sekarang. Bisa ahli media, bisa ahli muda, bisa ahli pertama. Tetapi kalau teman-teman sekarang tidak mengikuti SK ini, ditarik ke pusat gitu, tentu otomatis teman-teman akan diberhentikan dari widya suara dan hanya menjadi fungsional pelaksana. Ketika menjadi fungsional pelaksana, nanti pindah menjadi penata KKB, ya harus mulai dari pertama, karena sesuai dengan peraturan yang terbaru itu sudah mulai berlaku tahun ini. Jadi nanti akan mulai dari pertama. Masa sekarang sudah madya, widya suara, kemudian karena tidak ikut ke pusat, akhirnya menjadi fungsional lain, harus menjadi pertama. Ini kan menjadi pikiran pimpinan di Jakarta. Oleh karena itu, ya teman-teman ditarik selama 2 tahun ini adalah masa transisi, tapi setelah 2 tahun tentu secara fisik juga harus kembali ke Pusdiklat atau ke belakang itu. Jadi teman-teman di suara, ini jalan tengah ini saya pikir wajib kita syukuri dan ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan-kegiatan pelatihan, karena tahun depan itu di PAK kita itu masih ada dana-dana pelatihan di masing-masing provinsi. Dan itu tentu teman-teman di provinsi tetap akan melaksanakan pelatihan seperti sebagaimana biasa gitu ya. Jadi jangan terpengaruh karena pemindahan status kepegawaian yang akan dimulai 1 Juli yang akan datang. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan, mari kita terima ini dengan rasa syukur, mari kita laksanakan ini dengan penuh optimisme, penuh semangat gitu. Jangan sampai karena ini kemudian menjadi lemes dan sebagainya. Tentu pimpinan sekali lagi itu sudah memikirkan yang terbaik bagi teman-teman widya suara. Ya. Mungkin ini sedikit dari saya, Mbak Ika. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Bli Made, ini Kepala Biro SDM yang sudah terus ya bersama-sama mencari pemecahan yang terbaik atas tidak adanya ABK widya suara di perwakilan BKKBN provinsi, dan juga teman-teman dari Biro Hukor, teman-teman dari teman-teman Pusdiklat sendiri. Mungkin ini Mbak Ica, terima kasih banyak. Tetap semangat Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Terima kasih Bapak Kapusdiklat, Bapak Dr. Lalu Makrifudin untuk sambutan penutupan yang disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir waktunya. Izin Bapak Ibu dengan penyampaian sambutan penutupan dari Bapak Kapusdiklat, kami izin selaku moderator pada siang hari ini mengakhiri sosialisasi kaitan dengan penataan jabatan fungsional widya suara pada lingkungan BKKBN. Kembali kami mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada Bapak Direktur Kepala Biro Sumber Daya Manusia Bapak Imade Yudhistira Dipayama dan Bapak Kapusdiklat yang di tengah kepadatan kegiatan pada siang hari ini tetap bisa join di sesi sosialisasi ini. Harapan kami semoga dengan pelaksanaan sosialisasi terkait penataan jabatan fungsional ini, prosesnya terkait penataan jabatan fungsional ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami kembali selaku moderator menyampaikan permohonan maaf apabila sekiranya dalam pelaksanaan sesi dari pagi sampai dengan siang hari ini ada yang kurang berkenan. Izin untuk menutup sesi sosialisasi pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapus, Pak Made, Ibu Puji, terima kasih banyak. Bapak Ibu perwakilan, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Ica dan Bapak Ibu semua. Meeting pada siang hari ini Bapak Ibu, terima kasih.